9 misteri Wano yang masih menggantung. Wano Country menjadi chapter yang paling panjang dan paling lama di sepanjang seri One Piece saat ini. Bahkan arc Wano mengalahkan Dressrosa yang sebelumnya menjadi arc terpanjang di serinya. Di chapter 1051 ini masih ada banyak misteri yang belum terungkap. Mudah-mudahan saja Oda Sensei akan membeberkan hal tersebut di chapter-chapter berikutnya. Yang pertama adalah ruang rahasia boneka Kokeshi. Pada chapter 934, Brook sempat menggunakan kekuatan buah iblis miliknya untuk kemudian menyusup ke ruang bawah tanah di istana Orochi. Terdapat sebuah poneglyph misterius yang tersimpan di ruangan tersebut dan dikelilingi oleh banyak boneka kayu. Boneka kayu tradisional Jepang tersebut bernama Kokeshi. Dengan Orochi yang sekarang sudah tewas, artinya kelompok topi jerami bisa pergi ke ruangan tersebut dan mencari tahu poneglyph apa yang tersimpan di sana. Mungkin saja isi dari poneglyph tersebut ada kaitannya dengan rahasia besar negara Wano, atau mungkin itu adalah road poneglyph yang selama ini mereka cari. Yang kedua adalah Zoro dan Malaikat Maut. Setelah bertarung menghadapi King dalam sebuah pertarungan epik, Zoro pun kemudian tidak sadarkan diri. Namun setelahnya Zoro kemudian melihat sosok Malaikat Maut di hadapannya. Apakah itu semua merupakan ilusi atau benar-benar terjadi? Zoro sendiri saat itu masih berada di bawah pengaruh obat yang Miyagi berikan untuk memulihkan kekuatannya. Mungkin apa yang Zoro lihat tersebut merupakan efek samping yang muncul ketika dia menggunakan obat tersebut. Mungkin efek sampingnya adalah bagaimana dia akan merasakan sakit berkali-kali lipat setelahnya. Dalam chapter 1050 kemarin kita melihat bagaimana Franky membawa Zoro dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yang ketiga adalah sosok misterius yang membantu Akazaya. Ketika nyawa dari para Akazaya hampir saja melayang dalam pertarungan melawan Kaido, mereka semua kemudian berhasil dibinakan oleh teknik milik Law. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah ruangan. Kita pun kemudian dikejutkan dengan kemunculan sosok misterius dalam siluet yang kemudian membantu merawat luka para Akazaya. Yang masih menjadi misteri adalah siapa sebenarnya sosok misterius tersebut. Apakah memang merupakan Kozuki Toki? Apakah Kozuki Hiyori? Atau justru kita diperkenalkan dengan karakter baru lainnya? Banyak para fans yang mencoba menebak siapa sosok tersebut berdasarkan siluet yang dihadirkan. Banyak beberapa fans yang berpendapat bahwa sosok misterius itu adalah Hiyori. Namun tentunya perlu ada konfirmasi jelas terkait hal ini. Yang keempat adalah lokasi road poneglyph Kaido. Road poneglyph adalah kunci bagi bajak laut yang ingin pergi berpetualangan menuju Raftel. Tanpa mengetahui apa isi dari road poneglyph, besar kemungkinan mereka tidak akan pernah sampai dan menemukan Raftel. Hal ini karena road poneglyph berisi petunjuk mengenai bagaimana cara menuju Raftel. Sejauh ini sudah ada 3 road poneglyph yang dihadirkan. Salah satu 4 road poneglyph tersebut ada di Wano, tepatnya di Onigashima. Tetapi kita masih belum mengetahui di mana letak road poneglyph tersebut. Law sempat menemukan sebuah poneglyph di sebuah ruangan istana Kaido, tapi ternyata itu bukanlah road poneglyph. Kemungkinan road poneglyph tersimpan di ruangan rahasia di istana Kaido atau disimpan di suatu tempat di Wano. Yang kelima adalah alasan Kaido berada di Wano. Ini menjadi salah satu teka-teki terbesar yang ada di sepanjang arc Wano. Para fans masih menebak-nebak apa alasan Kaido sejak awal berada di Wano. Sejak 20 tahun yang lalu, Kaido sudah menduduki wilayah tersebut. Namun alasan mengapa Kaido kemudian mengincar Wano sampai saat ini masih menjadi misteri. Dalam kilas balik di chapter 1049, terungkap bahwa Higurashi kemungkinan yang mengundang Kaido ke Wano. Namun tidak ada penjelasan sama sekali mengenai alasan mengapa kemudian dia tinggal di Wano. Berdasarkan dari percakapan Kaido dengan Yamato, ada sesuatu yang sangat signifikan tentang negara Wano. Bisa jadi alasan mengapa Kaido berada di Wano ada kaitannya dengan cerita legendaris Joy Boy. Yang keenam adalah harta karun besar Wano. Negara ini menjadi satu-satunya wilayah yang terisolir dari dunia luar. Mereka pun memutuskan untuk menutupi perbatasan wilayah demi sebuah alasan tertentu. Namun yang juga sempat menjadi bahan perbincangan adalah bagaimana Wano dahulunya merupakan sebuah tempat yang penuh dengan emas. Hal ini sepertinya dikonfirmasi oleh Big Mom. Sebelum dia masuk ke lubang yang ada di bawah tanah, Big Mom sempat teringat akan harta karun milik Roger. Menurut Big Mom, sebagian harta karun tersebut ada di negara Wano. Kemudian banyak yang menyimpulkan bahwa harta karun Roger tidak hanya tersimpan di Raftel, tetapi juga tersebar di mana-mana. Untuk itu sekarang adalah waktu yang pas untuk mengungkapkan misteri besar tersebut. Yang ketujuh, nasib kedua kelompok bajak laut di One Piece. Setelah kekalahan 2 kapten mereka, Big Mom dan Kaido, nasib dari 2 kelompok bajak laut Yonko tersebut masih menjadi tanya besar. Dengan pengecualian sosok Perospero, mayoritas dari kelompok bajak laut masih tertinggal di air terjun perbatasan Wano.
Setelah King yang sebelumnya menjatuhkan kapal Big Mom, Marco kembali melakukannya saat dia tiba-tiba datang di Wano. Tentunya menarik untuk melihat apa yang akan terjadi kepada kelompok Big Mom. Dengan kekalahannya Big Mom, apakah Katakuri yang kemudian akan mengambil alih kelompok ini? Bagaimana dengan kelompok bajak laut Beast? Ada puluhan ribu kru yang kemudian menantikan nasib dari sang kapten. Meskipun begitu, kecil kemungkinan kelompok Beast akan bubar. Mungkin saja Yamato yang kemudian akan mengambil alih posisi sang ayah. Yang kedelapan adalah nasib Kozuki Toki di One Piece. Kozuki Toki merupakan istri dari Kozuki Oden, di mana diketahui dia berasal dari 800 tahun yang lalu, atau pada saat abad yang hilang. Toki memiliki kemampuan buah iblis Toki Toki no Mi, di mana dia bisa pergi ke masa depan. Inilah yang membuat Toki bertemu dengan Kozuki Oden. Tapi setelah Oden tewas, Kozuki Toki pun menghilang. Dia diketahui menggunakan kekuatan buah iblisnya di saat terakhir. Apakah Toki memang sudah tewas? Apakah dia pergi ke masa yang akan datang? Apa sebenarnya tujuan kemunculan Toki? Mengapa dia ingin pergi ke Wano? Apakah dia sosok yang menyelamatkan Akazaya? Menarik tentunya untuk menggali lebih dalam tentang Toki. Yang kesembilan adalah nasib Big Mom dan Kaido di One Piece. Ini adalah salah satu hal yang perlu segera diungkap di cerita One Piece. Sosok Luffy pada akhirnya berhasil untuk mengalahkan makhluk paling kuat di dunia. Bukan hanya berhasil mengalahkannya, Luffy juga berhasil menguburnya jauh-jauh di bawah tanah wilayah Wano. Pada chapter 1050, nampaknya Kaido tenggelam dan terbawa arus magma bawah tanah yang kemudian muncul erupsi di Wano. Bukan hanya Kaido ternyata yang juga tenggelam di lautan magma adalah Big Mom. Big Mom harus terjatuh ke bawah tanah Wano setelah berhasil dikalahkan oleh Law dan Kid. Meskipun sudah dinyatakan kalah, para fans sendiri masih penasaran mengenai bagaimana nasib dari keduanya. Hal ini mengingat mereka harus tenggelam di lautan magma, yang mana secara logika seharusnya mereka sudah tewas. Gimana menurut kalian, misteri Wano apa saja yang masih menggantung? Silahkan tulis di komentar ya.